Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, apa kabar? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan yang baik. Kita ada di program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Alfiana Priano, Pendeta Pelayanan Umum, Studi Lanjut S3 di Universitas Indonesia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa terlebih dulu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Kami ingin mengakhiri hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami agar firman-Mu menenteramkan hati kami di malam hari yang indah ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini diambil dari kitab surat 1 Petrus pasal 1 pada ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya yakin sahabat GPB telah membaca perikop ini secara keseluruhan, sehingga saat ini saya hanya akan membaca pada ayatnya yang ke-8 dan ke-9 dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Tema kita, sahabat GPIB, spiritualitas demi keselamatan jiwa. Suatu ketika ada seorang pengusaha atau pebisnis retail properti yang sukses dan hidupnya dekat dengan Tuhan. Bahkan sampai satu waktu, karena dia dekat dengan Tuhan, ia memutuskan pergi untuk berlibur. Dan tujuan dari liburan itu bersama dengan keluarganya adalah untuk mendengar khotbah dari seorang pengkhotbah yang terkenal kala itu. Namun demikian, pergumulan yang berat seringkali datang di dalam kehidupannya silih berganti. Ketika berusia 4 tahun, salah satu anak laki-lakinya meninggal tiba-tiba karena terkena virus Scarlet. Kemudian, hanya setahun berselang, kebakaran besar melanda pusat kota tempat di mana ia tinggal, menghancurkan kota, termasuk banyak properti yang dimilikinya ikut dilalap oleh si jago merah. Hari itu tercatat hampir 300 orang meninggal dunia dan sekitar 100.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meskipun usahanya mengalami kerugian yang sangat besar akibat musibah tersebut, namun ia berusaha untuk tetap mencari cara agar dapat membantu mereka yang terdampak dari peristiwa yang juga datang menimpanya itu. 2 tahun kemudian, ketika hendak berlibur untuk tujuan mendengarkan khotbah dari pengkhotbah Kristen yang terkenal kala itu, pergumulan yang berat justru kembali ia alami. Di hari itu, istri dan ketiga anaknya yang lain berangkat lebih dulu ke tempat yang dituju. Sementara ia masih di kota untuk mengurus bisnis yang harus diselesaikan. Keluarganya menumpangi kapal penumpang bernama Ville du Havre. Namun di perjalanan, kapal yang mereka tumpangi, dalam hal ini istri dan anak-anaknya,
bertabrakan dengan kapal lainnya. 226 orang kehilangan nyawa dari kecelakaan itu. Karena kapal itu tenggelam hanya dalam waktu 12 menit. Anak-anaknya meninggal, tetapi istrinya selamat dari musibah itu. Si pengusaha yang mendengar peristiwa itu dan menerima pesan bahwa istrinya berhasil diselamatkan, langsung pergi untuk segera menghampiri istrinya, juga dengan menumpangi kapal penumpang. Di perjalanan, suasana hati si pengusaha nampak tenang-tenang saja. Dari rentetan peristiwa di luar ekspektasi yang banyak terjadi menimpanya masa itu. Saat kapten kapal yang ditumpanginya memanggil dia untuk datang ke anjungan kapal dan menunjuk ke peta laut tempat tenggelamnya kapal Ville du Havre yang berdampak pada keluarganya, apa yang dilakukan tidak ada ratap, sesal, ataupun tangis. Dikisahkan bahwa saat itu si pengusaha malah kembali ke kabin sambil berkata dalam hatinya, "Selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwa." Dan nyanyian itu kemudian bergema hampir di seluruh kehidupan orang percaya. Sahabat GPB, kisah ini adalah tentang Horatio G. Spafford, penggubah syair nyanyian Kita Bakti 263, Ketika Hidupku Sentosa. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, spiritualitas tidak hanya tentang menjalankan ritual rutin keagamaan, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan, memercayainya dalam segala situasi, dan berpengharapan pada rancangannya. Dalam bacaan kita malam ini, Rasul Petrus melalui suratnya mengapresiasi iman orang-orang Kristen yang kala itu tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dalam kehidupan beriman sehari-hari, mereka seringkali menghadapi berbagai pergumulan. Namun, iman mereka tidak berkurang di hadapan Tuhan. Mereka memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan, memercayainya dalam segala situasi, dan berpengharapan pada rancangannya. Meskipun mereka belum pernah melihat Tuhan, dikatakan seperti itu dalam bacaan itu. Itulah yang menyelamatkan jiwa mereka, sehingga dikatakan juga dalam bacaan kita, sukacita mereka di dalam Tuhan itu tidak hilang. Sahabat GPIB yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita belajar bahwa spiritualitas tidak hanya tentang menjalankan ritual rutin keagamaan, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan, memercayainya dalam segala situasi, dan berpengharapan pada rancangannya. Dalam satu hari ini kita mungkin menghadapi berbagai pergumulan seperti Spafford dalam kisah di awal tadi. Namun dengan menumbuhkan spiritualitas yang kuat, kita dapat menemukan damai sejahtera di tengah badai dan yakin bahwa Tuhan memegang kendali atas keselamatan jiwa kita. Mari kita merenungkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita telah memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan, memercayainya dalam segala situasi,
dan berpengharapan pada rancangannya. Atau malah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Semoga melalui perenungan ini kita semakin menyadari bahwa kesadaran akan kehadiran Tuhan, percaya, dan berpengharapan itu menumbuhkan iman dan mendatangkan sukacita mulia serta tidak terkatakan demi keselamatan jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas renungan yang telah bersama kami hayati di malam hari yang indah ini. Biarlah spiritualitas kami akan kehadiran Engkau dikuatkan dan diperbarui sehingga setiap pergumulan yang kemudian kami alami dalam hidup ini dapat kami sikapi seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami yakin Roh Kudus akan jaga dan lindungi setiap kami. Sehingga hari esok akan kami songsong dengan penuh pengharapan dan kami syukuri sebagaimana hari ini yang telah kami lewati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.